Hai guys, balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Kali ini Angel mau bahas salah satu stok unit baru yang ada di Autofam. Ini ada Mazda CX-5 GT tahun 2014. Nah, langsung aja Angel kasih cuplikannya. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Nah, ini dia ya mobilnya, mobil Mazda CX-5 2.5 GT tahunnya 2014. Untuk warnanya warna silver ya. Langsung aja kita mulai dulu dari bagian lampunya. Untuk lampu, di baling kirinya ini yang pertama itu ada lampu sennya. Untuk lampu sen dia masih pakai bohlam ya, masih halogen, jadi warnanya juga masih kuning. Untuk bagian tengah, ini untuk LED ya, dia udah pakai LED projector headlamp. Tapi untuk lampu senjanya dia belum LED, masih pakai bohlam juga, ada di bagian dalam, di bagian dalamnya ya. Untuk bagian bawahnya udah dilengkapi fog lamp juga, untuk fog lamp dia juga masih pakai bohlam. Kita lanjut lagi ke bagian tengah. Untuk grill, nah, ini grillnya masih model yang lama ya, kalau yang model sekarang tuh lebih besar gitu. Ini ada accent blacknya, tapi untuk blacknya dia glossy gitu. Di bagian bawah ini ada tarikan disc roomnya, dan di bagian tengah ada emblem Mazda-nya. Emblem Mazda-nya juga cukup besar ya, jadi ciri khasnya Mazda. Untuk corner sensor ada nih ya di bagian depan. Nih, ada di bagian kiri dan kanan. Untuk ground clearance, mobil ini cukup tinggi ya, jadi kalian nggak perlu khawatir mobil ini bakalan ngegesrok atau kayak gimana. Untuk bagian depan mungkin cukup, sekarang kita coba aja nih cek untuk bagian mesinnya. Oke, kita next ke bagian mesinnya ya. Untuk mesin dia udah pakai Skyactiv teknologi. Untuk cc-nya dia di 2500 cc, untuk tenaganya sendiri di 185 horsepower dan torsinya itu di 250 Nm. Untuk bagian atas dia dilengkapi sama peredam. Untuk model penahan dia belum hidrolik ya. Untuk kondisi mesin, walaupun ini mobil bekas tahun 2014, tapi kondisinya masih bagus. After use juga nggak pernah bekas banjir, nggak ada bekas tabrak. Dan kalian bisa langsung cek aja di Mazda nih. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian samping aja yuk. Oke, next. Tadi bagian depan udah, bagian mesin udah, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk tampilan samping dari Mazda CX-5 ini, kalian bisa lihat ya. Mobil ini tuh salah satu mobil favorit juga karena ukurannya yang cukup besar tapi nggak kebesaran, nggak kekecilan juga, bener-bener pas banget pokoknya. Untuk tampilannya dia juga aerodinamis ya, dia tuh nggak monoton gitu bentuknya. Kita langsung mulai dulu aja tapi dari bagian ban ya. Untuk ban ini pakai merek ban Toyo ya. Untuk ukurannya di 225/55, untuk ring di ring 19. Untuk velg dia standar warnanya silver. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, ini untuk spion dia udah retract, udah elektrik, udah dilengkapi sama sen samping juga. Untuk sen samping dia ada di sebelah sini ya, tapi dia kecil banget gitu, ada di benar-benar di bagian pinggirnya. Untuk warna dia udah ngikutin warna body. Untuk bagian pintu, ini handle pintu modelnya model tarik, udah smart entry juga, jadi selama kuncinya ada di dekat kalian, kalian bisa pencet aja nih tombol di sini. Ini untuk ngelock. Ini udah ngelock ya. Kalian mau unlock juga bisa di sini. Nah, kayak gitu.
Untuk bagian pintu dia di bagian atas gak dilengkapi sama talang air ya. Di bagian bawah juga nggak ada aksen nice chrome, dia pakainya aksen black gitu. Untuk tangki bensin ada di sebelah kiri. Sekarang kita coba aja langsung cek bagian belakangnya. Nah, kita lanjut lagi nih ya ke bagian belakangnya. Bagian atas dia untuk antena udah pakai modelan hiu gitu. Untuk bagian atas ini ada spoiler dilengkapi sama high mount stop lamp di bagian tengah. Wiper belakang udah lengkap juga. Untuk bagian belakang ini dia modelnya rada cembung gitu ya. Di bagian kiri ini ada emblem CX-5, di bagian tengah ada emblem Mazda-nya, dan di bagian kanan ada emblem Skyactiv Technology untuk mesinnya. Untuk kamera mundur ada di bagian bawah sini, di dekat handle pintu bagasi ya. Sensor belakang juga udah lengkap, tuh kalian bisa ngelihat ada 4 titik sensor. Untuk lampunya, nah ini lampunya belakangnya juga masih bohlam ya, masih halogen. Untuk lampu sen dia ada di sebelah pinggir. Untuk lampu belakang juga dia bentukannya bulat gitu. Untuk bagian bawah itu ada lampu reflektornya. Sekarang kita coba aja buka bagasinya. Kita pencet dari sini ya handle-nya. Nah, ini salah satu favorit kenapa CX-5 itu bener-bener best seller ya. Karena bagasi yang dia kasih itu besar banget. Kalian bisa punya bagasi seluas ini. Kalian bisa naruh-naruh barang tuh lebih banyak juga ya. Di bagian bawah ini lengkap ban serep, terus ada segitiganya, P3K-nya juga masih ada, kunci-kunci masih ada. Untuk bagian kiri itu ada lampunya. Kalau ini ada tuas buat ngelipat kursi dari belakang. Jadi kalau kalian tuh dia udah otomatis ngelipat. Kanan kiri ada ya. Ini dilengkapi sama ini juga. Ini bisa dicopot, bisa dipasang. Itu sesuai kalian aja. Cuman kalau di CX-5 tahun 2014 ini dia belum support power backdoor. Jadi kalian masih nutup secara manual. Oke. Mungkin bagian eksteriornya udah ya. Kita coba langsung kepoin aja nih interiornya. Oke, tadi kan kalian udah ngeliat nih ya untuk bagian eksterior dari Mazda CX-5 GT ini. Sekarang Angel dari bagian interiornya, langsung aja kita cus bahas dari kursinya dulu. Untuk kursi, Mazda CX-5 GT ini udah pakai leather seat. Untuk warnanya dia warna kayak, warna apa ya? Kalau krem nggak mirip, tapi kalau putih juga putihnya agak pucat gitu ya. Model putihnya agak pucat, nggak putih-putih banget. Untuk pengaturan kursinya pun udah elektrik. Untuk kursi jok driver ini udah elektrik ya. Jadi kalian bisa atur di bagian kanan bawahnya. Tapi ini yang elektrik baru kursi drivernya aja. Kalau di kursi penumpang sebelahnya itu dia masih manual, belum elektrik. Untuk bagian door trimnya, di sini dia perpaduan warnanya hitam sama putih pucat ini tadi ya. Dia sama kayak warna joknya. Udah kulit juga, tapi untuk bagian yang hitam di sini, door trimnya dia belum soft touch, masih hard plastik. Untuk handle pintu dia pakai aksen silver. Untuk central lock-nya dia belum ada tombolnya ya, jadi masih di bagian sini. Kalian tinggal tutup aja kayak gini, dia udah nge-lock sendiri. Untuk bukanya juga sama. Untuk armrest udah soft touch. Untuk pengaturan kaca yang auto baru kaca driver aja, yang lain belum. Ini lengkap dengan window lock sama pengaturan untuk spionnya. Karena ini spionnya juga udah retract, kalian bisa atur dari sini. Untuk bagian bawah ini ada door pocket sama cup holder kecil. Ada speakernya juga. Untuk speaker dia udah pakai merek Bose ya. Untuk bagian sampingnya ini ada tombol traction off-nya, terus i-stop off-nya. Ini ada tombol-tombol kayak gitu. Untuk bagian bawahnya ada laci penyimpanan kecil. Di bagian bawahnya lagi ada handle tuas buat buka kap mesin. Untuk buka tangki bensin ada di bagian bawah ya. Next ke bagian setir. Untuk setir Mazda CX-5 GT ini warnanya hitam. Di sini di bawahnya ini cuma ada aksen silver sedikit. Untuk setirnya juga udah dilapisin kulit ya, jadi kalian lebih nyaman waktu nyetir nih. Di bagian kiri ini cukup banyak sih ya tombol-tombol di bagian setirnya ini. Yang pertama, ini ada tombol buat atur volume. Terus ada tombol buat kalian lakuin eject telepon, reject telepon, atau kalian mau angkat, ini bisa dari sini tombolnya. Mau next
ke channel lain ini bisa dari sini juga, atau mau setel lagu misalnya mau lagi setel Bluetooth gitu kan. Untuk bagian kanannya ini, nah ini untuk di ininya ya, head unitnya, kalian bisa atur nih. Ini eye stopnya lagi nyala, kalian matinya bisa dari sini aja. Untuk pengaturan setirnya sendiri, ini udah lengkap tilt dan teleskopik ya, kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Tapi mobil ini belum lengkap, pedal shiftnya belum ada ya. Bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, dan bagian kanan ini untuk pengaturan lampunya. Untuk lampu udah auto juga. Untuk kilometer mobil ini 94.000 ya. 2014 kilometer 94.000. Nggak antik sih ya, kurang antik. Untuk tombol start stop engine ada di sebelah kiri. Sekarang kita lanjut aja ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya, dia layarnya nggak terlalu besar ya, masih kecil. Tapi ini udah support Bluetooth. Ini kalian bisa atur Bluetooth di sini. Udah touchscreen juga. Bagian kiri ini kalian bisa atur setupnya. Terus audionya, phone. Untuk volume ada di sebelah kanan ya. Kalian bisa atur di sini. Masih diputar. Mau pakai CD juga bisa. Untuk bagian bawahnya lagi, ini di tengah-tengah rear AC-nya ada tombol untuk lampu hazard ya. Untuk pengaturan AC-nya sendiri, dia model putar, udah auto, tapi di sini ada jamnya juga di bagian tengah ya. Ini kan bisa atur nih hours minutes-nya di bagian tengah sini. Untuk mode, ini mode posisi AC-nya ya. Ini kalian tinggal atur aja mau di mana AC-nya, mau di bagian kaki bawah atau mau di tengah atau mau di mana, sesuai kalian aja. Untuk bagian bawahnya lagi ini ada tombol untuk sensor parkirnya ya. Di sini ada laci penyimpanan kecil lagi, dilengkapi sama power outlet 12 volt. Dia agak di dalam sini. Untuk transmisi mobil ini automatic ya. Ini juga modelnya simple, tinggal lurus aja. Ada 2 cup holder di tengah. Untuk rem tangan dia masih manual, belum pakai electric parking brake kayak sekarang gitu ya. Armrest di tengah ini udah soft touch. Kalau kita buka, nah ini ada ruang penyimpanannya lagi. Dilengkapi sama power outlet lagi 12 volt. Terus kalian kalau mau pakai USB atau aux, ini di sini ya masukinnya. Jadi kalian bisa simpan di sini. Untuk bagian dashboardnya, ini dashboardnya udah soft touch. Ini ada SBS airbag-nya. Di sini ada aksen black glossy-nya ya di bagian tengah sini. Untuk laci, ini biasa kita simpan buku-bukunya. Ini bukunya juga masih lengkap. Tuh, masih lengkap, dan ini tebel banget bukunya. Ini juga buat kalian kok kalau kalian beli, jadi kalian udah lengkap dapat buku-bukunya ya. Untuk bagian atas, yang pertama, kalau kalian buka ini juga udah dilengkapi sama lampu, tapi lampunya itu mungil banget, mini banget, cuman di pinggir sini, di pinggir kanan. Itu kalau kalian tutup, ini juga udah otomatis ya. Untuk bagian tengah, nah ini ada lampunya tapi dia belum LED ya, jadi warnanya juga masih oranye. Nah ada tempat penyimpanan kacamata, dan mobil ini Mazda CX-5 GT ini udah ada sunroofnya juga. Kita coba buka sunroofnya. Untuk sunroof dia emang nggak terlalu besar ya, ini cuman segini aja, dia nggak ada panoramik sampai belakang. Udah di baris terakhir, ini untuk bagian penumpang ya. Jujur kalau duduk di bagian belakang ini agak kurang sih kalau Angel, karena ini kursinya kalian bisa lihat ini agak tegak, karena ini udah nggak bisa dimundurin lagi, ini udah mentok ya. Tuh kalian bisa lihat ke belakangnya, ini udah mentok. Kalau maju bisa, kalau mundur udah mentok nih segini. Jadi kursinya tuh agak tegak gitu. Untuk legroom tapi ini cukup oke ya, karena nggak terlalu sempit, masih ada 1 jengkal juga. Untuk headroomnya juga masih 1 jengkal, masih segini, masih jauh banget pokoknya. Untuk bagian tengah ini ada armrest dilengkapi sama 2 cup holder. Di bagian belakang ini kalian bisa duduk 3 orang karena ada 3 headrest, tapi itu kalau misalnya bagian armrestnya itu nggak diturunin ya. Untuk bagian depan ini ada pocket belakangnya. Untuk door trim ini hampir sama persis kayak di depan, cuman bedanya kacanya ini belum auto, jadi kalian masih pencet manual. Ini di setiap pintu ada pegangan juga ya untuk bagian atasnya. Untuk bagian belakang sini dia nggak ada panoramiknya. Di
Jadi ya cuman ada lampu aja, lampu baca di tengah. Ini kalian bisa nyalain. Untuk lampu juga belum LED. Untuk bagian atas, ini cukup bersih ya, walaupun ini mobil bekas, tapi ini cukup bersih bagian atasnya. Mungkin kalau bagian belakang itu aja sih. Di bagian tengah, di bawahnya ini dia agak nonjol. Jadi kalau misalnya orang yang bertubuh tinggi duduk di tengah, mungkin agak nutupin supir yang di depan karena spionnya ketutupan ya. Oke, jadi gimana? Kalian kan udah ngeliat nih ya eksterior-interior dari Mazda CX-5 GT tahun 2014 ini. Buat kalian tertarik sama mobil ini, pajak mobil ini tuh sekitar 6 jutaan, tapi pajaknya masih hidup. Untuk OTR sendiri tuh di harga 200 juta, ini masih boleh nego di tempat ya. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau yang mau hitungan kreditnya kalian bisa langsung hubungin Angel aja di 0813 8787 6800. Buat yang pengen cek-cek katalog lain, kalian bisa juga nih kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Yang terakhir, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Bye!